Ya, jadi polinom itu suatu ekspresi aljabar yang memiliki bentuk umum seperti ini. AN X pangkat N tambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 tambah AN kurang 2 X pangkat N kurang 2 dan seterusnya tambah A1X tambah A0 ya. Dengan AN itu AN kurang 1, AN kurang 2 dan seterusnya merupakan koefisien ya dari variabel masing-masing. A0 kita sebut konstanta. Kalau kita perhatikan bentuk polinom ini, variabel X memiliki pangkat tertinggi N. Kenapa pangkat tertingginya N? Karena yang ke sini N kurang 1, N kurang 2 mengecil. Kalau N dikurangi kan mengecil. Berarti kan N kurang 1 lebih kecil dari N. N kurang 2 lebih kecil dari N. Berarti yang paling besar adalah N. Berarti N ini adalah pangkat tertinggi. Ya. Disebut juga lah dengan derajat suku banyak. Jadi pangkat tertinggi dari bentuk polinom itu disebut dengan derajat. Derajat suku banyak. Itu. Pada suku banyak, ini di SMP udah belajar aljabar kan? Satu suku itu dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ya, ingat itu. Di SMP sudah belajar aljabar, bahwa bentuk aljabar, ekspresi aljabar, dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ya, jadi setiap suku itu dipisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Ya. Jadi itu pemisahnya. Bisa ya sampai situ? Oke. Biar lebih paham. Oke. Sebentar ya. Di sini N harus bilangan bulat ya. N ini adalah derajat suku banyak. Dan N ini harus bilangan asli ya, bilangan bulat positif. N harus bilangan bulat positif. Nggak boleh negatif ya, nggak boleh pecahan. Sedangkan ini semua koefisien-koefisien ini semua bilangan real. Ya. Berarti dia tidak mesti bulat, boleh pecahan, boleh negatif koefisien-koefisien ini. Tetapi khusus untuk N, pangkat ini, dia harus bilangan bulat positif. Nggak boleh negatif. Gitu. Bisa ya? Oke, biar paham, coba buka LKS 1. Halaman berapa itu? Karena buku kita beda. Coba buka buku cetaknya. Latihan kompetensi siswa 1 halaman berapa sih? Halaman 8 dulu. Halaman 8. Nah, itu kita bahas coba. Ya, kita bahas latihan kompetensi siswa yang bagian 1 ya. Di buku cetak itu halaman 8 ya. 8 sampai 9 ya. Karena buku yang sama SIR ini versinya beda. Buku SIR versi K13 revisi, buku Klan K13 non revisi. Coba nomor 1, sama nggak ini soalnya? Saya bacakan ya. Kalau sama nggak apa-apa, kalau beda bilang ya. Koefisien pangkat terendah pada suku banyak, itu soalnya. Ya, pada suku banyak dalam variabel X berikut. 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 7x kurang 15 adalah. Itu soalnya? Iya, Sir. Ya. Jadi soal nomor 1 katanya ada suku banyak ya. Ada suku banyak atau polinom
2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 7x kurang 15. Yang ditanya koefisien pangkat terendah. Gitu. Ya, dari bentuk suku banyak ini siapa koefisien pangkat terendah? Pangkat paling rendah pangkat berapa, Nak? Pangkat 2, pangkat 1. Pangkat 0. Lebih rendah 0 dari 1. Jadi pangkat terendah di sini adalah pangkat 0. Gitu. Pangkat 0. Ya. Koefisien X pangkat 0. Koefisien X pangkat 0 itu disebut juga dengan apa? Disebut juga dengan konstanta. Bisa? Koefisien X pangkat 0 itu konstanta. Berarti yang mana? Yang ini kan? Negatif 15. Bisa sampai situ? 2 itu kan koefisien X pangkat 5. X pangkat 5 kan pangkat tertinggi. 3 itu koefisien X pangkat 4. Negatif 5 koefisien X pangkat 3. Negatif 6 koefisien X pangkat 2. 7 koefisien X pangkat 1. Negatif 15 koefisien X pangkat 0. Jadi pangkat terendah ke pangkat 0. Yang ditanya koefisien pangkat terendah berarti negatif 15. Bisa ya? Itu jawaban nomor 1. Nomor 2. Koefisien pangkat tertinggi pada suku banyak. Jadi ada suku banyak. Suku banyaknya itu adalah 4 ditambah 3T. Ini variabelnya dalam T. Kurang 2T kuadrat. Ditambah T pangkat 3. Ditambah 10T pangkat 4. Dikurang 2T pangkat 5. Nah, yang ditanya adalah koefisien pangkat tertinggi. Berapa, Nak? Ada yang tahu? Yang mana pangkat tertinggi? T pangkat 5, Sir. Iya, jadi pangkat tertingginya itu adalah T pangkat 5. Ya. Pangkat tertingginya itu adalah T pangkat 5. Jadi koefisien dari T pangkat 5? 2. Min 2. Min 2 harus ikut minnya. Kalau 2 kurang tepat. Ya, min 2. Jadi jawabannya yang D, min 2. Bisa? Kalau 2 kurang tepat. Itu. Sampai situ bisa? Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Banyaknya variabel dari suku banyak A pangkat 5. Jadi ada polinom A pangkat 5, B pangkat 5, kurang A pangkat 4, B pangkat 3, tambah A pangkat 3, B pangkat 2, tambah A tambah B kuadrat kurang 6. Yang ditanya apa? Banyak variabel ya kan? Nah, sertanya dulu. Variabelnya yang mana situ? Variabel atau peubah? Ayo, variabelnya apa aja? Variabel itu huruf ya, huruf yang di suku banyak itu.
Berarti variabelnya adalah si A dan si B. Gitu. Berarti ada dua ya. Jadi ada dua variabel, yaitu A dan B. Gitu. Jawabnya dodol. Ya. Jadi variabel itu adalah peubahnya. Huruf ya, huruf dia biasanya dalam huruf. Ya, selanjutnya nomor 4. Koefisien dari S pangkat 4 pada bentuk suku banyak. Jadi di sini ada polinom 3S pangkat 5 kurang 5S pangkat 3 tambah 2S pangkat 2. Yang ditanya koefisien dari S pangkat 4. Berapa nak? Koefisien S pangkat 4. Ada nggak sini S pangkat 4? Nggak ada, Sir. Berarti nggak ada. Berarti koefisiennya berapa? 0. Ya, koefisiennya 0 karena kan ini bisa dibuat jadi 3x pangkat 5 tambah 0x pangkat 4, ya kan? Makanya S pangkat 4-nya hilang karena dikali 0 0. Gitu. Jadi koefisien S pangkat 4-nya adalah 0. Karena nggak ada di situ S pangkat 4. C. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan suku banyak. Ya, mana yang bukan suku banyak? Kita cek satu persatu ya. Yang A. Yang A itu kan S pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari S pangkat 6 kurang 2S pangkat 2 ditambah 1. Sertanya dulu, ini jadi apa ini? Yang ini. Akar pangkat 3 dari S pangkat 6 jadi apa? S pangkat 2. S pangkat 2. 6 bagi 3 kan 2. S pangkat 2 ya. Nah, itu S pangkat 2. Berarti ini kan bisa dibuat menjadi S pangkat 3 kali S pangkat 2. S pangkat 5. Bisa. Kurang 2. S pangkat 2 tambah 1. Perhatikan di sini nak, koefisien pangkatnya semua bulat ya. Pangkat 5, pangkat 2 bulat. Berarti ini adalah polinom. Nah itu. Ini merupakan suku banyak. Kalau pangkatnya tidak bulat, positif, berarti bukan suku banyak. Kan itu tadi syaratnya. Syaratnya tadi adalah, mana tadi? Ini. N derajat suku banyak, N itu harus bilangan bulat positif. Jadi kalau pangkatnya tidak bilangan bulat, dia bukan suku banyak. Pangkatnya itu harus bilangan bulat. Kita coba yang B. Jangan lupa absen kita ya, sekretaris kelas. Sambil di absen yang masuk. Yang B, S pangkat 30 kurang S pangkat 21 ditambah 3X. Nah, kalau kita perhatikan pangkat si X semua bulat, ya kan? Berarti ini juga suku banyak. Yang diminta yang bukan ya. Kita lanjut ke C. Sinus dari 3X kuadrat kurang 2X tambah 5. Ditambah 2X pangkat 5. Perhatikan, ini bukan suku banyak. Kenapa? Karena ada bentuk aljabar yang di dalam sin. Ya, ini bukan. Penyebabnya adalah sin itu. Gitu. Ya. Jadi sin ini kan bukan tetap nilainya, tapi tergantung nilai X. Nah, ini bukan suku banyak. Perhatikan bedakan dengan yang E. Yang E ada juga sin, tapi itu suku banyak. Yang E kan X pangkat 10 kali sin 30
tambah S pangkat 5 kali cos 60 kurang X kali tan 30 tambah sekant 0. Perhatikan, ini ada sin cos tangent sekant, tapi ini suku banyak. Kenapa? Karena nilainya bisa dicari. Sin 30 ada setengah, cos 60 setengah, tan 30 sepertiga akar 3, sekant 0 1. Nah, itu kan bisa saja diganti dengan angka. Berarti S pangkat 10 kali setengah, setengah S pangkat 10, tambah, ini setengah S pangkat 5, kurang, ini sepertiga akar 3X, tambah 1. Tadi catatan kita koefisien boleh pecahan. Lihat ini. Bilangan real itu boleh pecahan, boleh bulat, terserah. Jadi koefisien semuanya boleh pecahan, boleh bulat, terserah. Yang nggak boleh itu pangkat. Pangkat harus bulat. Berarti ini termasuk suku banyak. Yang E. Karena pangkatnya semua bulat kan? Ini pangkat 10, pangkat 5, X pangkat 1. Kalau koefisien nggak masalah. Nah, ini termasuk suku banyak. Ya. Banyak. Meskipun ada sin, cos, tangen, tapi bisa dicari nilainya. Kalau yang C, nggak bisa dicari nilainya. Ya kan? Karena dalam X, sinusnya. Ini bukan suku banyak. Ngerti ya? Gitu. Nah, sekarang coba kita cek yang D. Bagaimana dengan yang D? Ditulis di situ kan S pangkat 6 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 8S pangkat 2 per X. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, nak. S pangkat 6 bagi X, S pangkat 5, tambah 2S pangkat 4 bagi X, 2S pangkat 3, tambah 8S kuadrat bagi X, 8X. Kita lihat pangkatnya 5, 3, 1. Bulat, positif. Berarti ini suku banyak. Bisa. Gitu. Jadi, yang diminta yang bukan suku banyak. Jawabannya yang C. Jadi yang C yang bukan suku banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Sir. Ya, PR-nya itu halaman 9 ya, 9 bagian B. Nomor 1 dan 2 ya. Itu. Nomor 1 dan 2, Sir. Ya. Bagian B nomor 1 dan 2. Nanti kerjakan di GC ya, tunggu saja buat kerjakan di GC. Nanti tunggu buat apanya ya? Apa namanya itu? Tugasnya di GC ya. Nanti di situ dibuat jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Sir.